sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa berjalan dengan baik. Mereka akan memimpin dengan agama Kristen, buat yang non Kristen bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Baik. Hari ini Bapak akan terima kasih Tuhan untuk Kristus dan bersyukur. Amin. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita melaksanakan konseling kelompok, mereka akan menjelaskan apa sih itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini berbeda dengan bimbingan kelompok, yang dimana konseling kelompok ini kita di sini akan melakukan kegiatan kelompok, yang dimana kita akan mengeluarkan masalah-masalah yang ada yang kita rasakan. Nah, nanti kita akan melakukan kegiatan kelompok yang dimana di kegiatan kelompok ini akan seiring berjalannya waktu menunjukkan dan juga bagi kita. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari konseling kelompok ini, di mana tujuannya itu yang paling penting adalah untuk mengentaskan masalah-masalah yang kita rasakan. Selanjutnya itu ada latar belakang. Nah, latar belakangnya ini adalah karena adanya masalah-masalah yang para angka di sini rasakan. Baik, yang selanjutnya itu adalah cara pelaksanaan. Nah, di sini para angka sekalian akan masing-masing mengeluarkan permasalahan-permasalahan yang sedang dialami, masalah-permasalahan yang dialami. Nah, nanti kita akan sepakati di mana masalah siapa pertama yang kita bahas. Yang selanjutnya itu ada asas-asas yang harus kita patuhi dalam konseling kelompok pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, yang dimana asas keterbukaan ini para angka sekalian akan mengungkapkan permasalahannya secara terbuka dan tidak perlu ada yang ditutupi. Selanjutnya ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini sangat penting, dimana karena yang menyangkut masalah-masalah pribadi, maka para angka akan berkomitmen dan mereka juga akan berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan. Selanjutnya ada asas kekinian. Asas kekinian ini segala sesuatu yang kita bahas pada pagi hari ini bersifat permasalahan yang kita rasakan. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Dalam mengungkapkan permasalahannya, para angka di sini harus secara sukarela dan tidak ada paksaan. Yang selanjutnya itu ada asas normatifan. Dalam asas normatifan, para angka di sini dalam mengungkapkan permasalahan, solusi faktor-faktor harus mematuhi norma-norma yang ada. Baik, sebelum kita melaksanakan konseling kelompok kita akan melaksanakan game terlebih dahulu. Nah, game ini adalah hitam hijau. Jadi mereka akan membagi dua baris di sini. Yang pertama di sini hijau, di sini hitam. Nah, coba para sekalian membuat menjulurkan tangannya ke depan. Nah, jika mereka katakan hijau, maka yang hijau akan menangkap yang hitam. Nah, jika mereka mengatakan hitam, yang hitam akan menangkap yang hijau. Apakah semua akan mengerti? Oke, kita coba ya. Yang ini hijau, yang ini hitam. Nah, oke. 1, 2, 3. Hitam. Oke, ya, siap. Hijau. Yang hijau kalau pegangan itu mana yang hijau? Oke, coba. Oke, dulu kita lihat. Oke, siap-siap ya, fokus. Hitam. Kita coba lagi ya. Hitam. Oke, coba lagi.
hitam. Oke, tangannya biru. Hijau. Oke, oke. Oke, baik. Kita bertanya, apakah semua sudah siap untuk melaksanakan coaching kelompok? Siap. Baik, kita akan mengungkapkan janji dalam coaching kelompok terlebih dahulu. Nanti sebelumnya semua bisa pegang tangan masing-masing untuk mengungkapkan janji atau komitmennya. Nanti saya akan bacakan janjinya. Nanti di sini saya akan bilang saya, namun setelah saya maka akan bilang namanya masing-masing secara bersamaan. Jadi misalnya saya Mikael, saya Rizky, oke? Janji anggota kelompok saya Mikael. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan semua data dan keterangan dari anggota kelompok atau siapapun juga dari undangan atau keterangan yang tidak boleh atau yang layak diketahui oleh orang lain. Baik, satu pasangan ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kelompok kita, di mana misalnya kita menyampaikan permasalahan-permasalahan yang sedang kita alami. Nah, dari para kakak sekalian, siapa yang mau mengungkapkan permasalahannya? Oke, dari itu terlebih dahulu. Permasalahan saya itu tentang dendam dan berzina. Denda, oke, selanjutnya baik mereka. Masalah saya itu dengan uang Baik, selanjutnya. Oke, ada Esther. Oke, selanjutnya siapa lagi? Oke, kepada Brenda. Saya itu Malas. Selanjutnya, pada Neva. Dengan overthinking. Oke, selanjutnya. Oke, pada Kevin. tapi saya itu dan tidak bisa menggunakan sosial media. Oke. Oke, jadi kebetulannya akan bisa bahas yang pertama itu adalah dendam atau dendam. Yang selanjutnya itu adalah sulit mengontrol perasaan ketika emosi. Yang selanjutnya itu adalah poros. Yang selanjutnya itu malas bertanya. Yang selanjutnya itu sering overthinking. Dan yang selanjutnya itu insecure dan tidak bijak menggunakan media sosial. Kita akan membahas permasalahan yang pertama dari Rizky, yaitu dendam atau dendam. Nah, kenapa sih permasalahan tersebut terjadi dalam diri Rizky? karena saya memiliki kekurangan untuk menyampaikan pendapat saya secara langsung atau secara lengkap. Jadi saya selalu memendam apa yang harus saya katakan. Jadi itulah yang menjadi permasalahan saya saat ini. Oke. Nah, menurut teman-teman sekalian, apa sih pendapat teman-teman sekalian? Kenapa Rizky bisa seperti itu? Coba sebutkan faktor-faktor kenapa kalian bisa menyampaikan pendapatnya. Oke, Pak Esther. Jadi mungkin faktor yang dia ikuti karena dia tidak berani
mungkin ketika dia ingin memberikan pendapatnya, kalau bisa jadi orang yang ingin itu marah atau tidak suka dengan Oke, terima kasih. Bagus sekali. Selanjutnya pada para yang lain, mungkin ada yang bisa menambahkan. Ya. mungkin sebenarnya perasaan dendam itu kayak saya bilang kaya untuk memaafkan. Kita semua memang lebih kaya dalam memaafkan seseorang. Jadi mungkin maafkan itu adalah mungkin ada kesalahan yang masih belum memaafkannya itu. Oke, terima kasih kepada Rika. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang lain? Oke, terima kasih. Jadi mereka mungkin itu bisa terjadi karena lingkungan yang mendukung ini menjadi pendendam karena mungkin itu mungkin lingkungan yang mengajarkan membalas dendam itu sangat diperlukan. Begitu. Oke, selanjutnya pada para yang lain, terima kasih. Oke, jadi mereka bisa menyimpulkan bahwasanya segala sesuatu yang dialami dari teman-teman sekalian menjadi faktor dan eksternal. Pertama, memang secara mungkin rezeki ini orangnya memang bawaannya seperti memang pendiam dan memang suka mengendam. Memang itu sudah seperti bawaan. Nah, sebenarnya dia mungkin setelah seperti yang dilakukan Pak Eka, Eden dan Esther saat berinteraksi sama orang lain, dia mungkin cepat salah paham atau mungkin karena memang sulit bergaul dan hal-hal yang lainnya. Itu bisa saja terjadi. Nah, mungkin kita akan membahas solusi tentang permasalahan terkait dari prinsip jadi pendendam. Nah, buat teman-teman sekalian, apakah ada yang bisa menyampaikan solusinya kepada Rizky supaya Rizky bisa membantu Rizky mengaplikasikannya di kehidupannya? Oke, kepada Eka. Jadi sebenarnya solusinya itu nggak bisa kita ya, itu harus kayak gini karena sekali dendam itu dari diri itu seperti bilang karena dendam sebagai itu termasuk sekali apa. Jadi kalau membahas solusi untuk ini, apa bisa ngasih solusi kayak misalnya kalau itu harus maafkan seseorang harus jangan kayak gitu karena ya yang dari awal tadi bilang. Jadi solusi dari itu lebih baik kita jangan terlalu membawa sama seseorang, jangan terlalu berlebihan, anggap aja semua lewat. Kalau memang nggak bisa dimaafkan, jauhi aja. Oke, terima kasih kepada Eka. Selanjutnya, apakah ada pada dulu salah satu solusi yang dapat saya berikan yaitu dengan jika ada kesalahan atau selera di dalam diri menurut diri dia bisa belajarlah untuk memaafkan seseorang itu karena di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Oke, Pak Desa. Dari sini ya, kepada jika ada perkataan yang teman-teman atau orang mengatakan jangan terlalu berlebihan semua perkataan yang mungkin tidak dan dari kita akan menjadi jadi itu berdiri sendiri tidak kayak jadi dan mungkin bisa jadi kata-kata yang dilakukan orang tersebut kepada diri orang sendiri. Oke, terima kasih kepada Desa. Selanjutnya, kepada Catherine. Karena memberikan solusi kepada itu mungkin harus bisa dan seseorang jika kita merugikan hari ini
sendiri. Sama dengan emosi. Terus seterusnya itu fokus pada diri sendiri. Emang kita bisa menerima kritikan dari orang, tapi kalau kritikan tersebut menjadi itu jadi tumpuan ataupun acuan bagi diri kita sendiri, akan memperburuk diri kita sendiri, karena kritikan seseorang itu belum tentu positif bagi diri kita sendiri. Itu saja. Oke, baik sekali. Terima kasih kepada Tim. Selanjutnya Pak Adli. Oke, kepada Neva, silakan. Terusnya kalau saya berikan kepada diri sendiri, itu bisa kita lihat dari hal positif. Kenapa saya katakan positif? Kita bisa melakukan itu melalui hobi, maupun kita bisa bermain, tapi kita bisa melakukan hal positif supaya kita tidak terlalu pada suasana jadi kita tidak. Oke, baik sekali dari Pak sekali solusi. Selanjutnya itu dari solusi-solusi dari para sekalian, apakah Devi bisa ngomong komitmen yang terhadap permasalahan yang masalah? Baik, saya kita berkomitmen untuk lebih mengurangi sifat pendendam. Jika ada kata-kata yang ingin saya sampaikan, lebih baik saya sampaikan, baiknya itu pelan, dan jika ada orang yang berkata mungkin kasar atau bagaimana, lebih baik kita menganggap kalimat. Terima kasih. Baik sekali. Oke, baiklah. Topik permasalahan pertama sudah selesai kita bahas. Kita akan melanjutkannya pada topik yang kedua. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas topik permasalahan yang kedua, yaitu sulit mengontrol perkataan ketika emosi. Saya ingin bertanya kepada Eka, mengapa permasalahan ini bisa terjadi dalam diri Eka? Masalah yang terjadi itu mungkin kalau dibilang dari faktor keluarga itu
permasalahan dari kita ya. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa sih yang bisa menjadi faktor terjadinya masalah si teman kita ini? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Iya, silakan. Jadi menurut saya faktor yang bisa seperti itu karena mungkin ya seperti yang latar belakang dari cerita dia adalah mungkin sulit mengontrol emosi, yaitu mungkin terkait itu dengan stres yang berkelanjutan dari SMA hingga sampai sekarang, dan dimana jika stres yang ditutup itu kan bisa membuat pribadi kita menjadi mungkin sulit mengontrol emosi. Itulah mungkin penyebab dari saya. Baik, terima kasih. Ada yang mana-mana? Silakan Ustaz.
kita masuk ke topik ketiga, yaitu tentang boros. Di sini saya ingin bertanya kepada Esther, apa sih penyebab Esther boros, atau bisa latar belakangnya Pak diceritakan? Silakan. Di sini saya akan menceritakan kenapa saya boros. Hal yang pertama ini adalah karena saya kurang pandai dalam manajemen keuangan. Yang kedua, saya gampang tergiur dalam melihat atau membeli barang-barang yang sudah saya belikan di Tokyo, Shopee, dan online seperti itu. Ketika saya melihat barang yang menurut saya cantik, lucu, saya langsung tergiur, wah cantik ini. Saya tidak melihat kebutuhan karena saya hanya membeli barang itu karena suka ada. Terima kasih. Nah, teman-teman sudah mendengar bersama nih tentangnya kenapa penyebabnya Esther ini boros. Jadi saya ingin bertanya kepada teman-teman, pendapat teman-teman, apa faktornya Esther ini boros? Boleh Katrina? Oke, terima kasih Kak. Faktornya itu mungkin terbiasa melihat tren ataupun mengikuti tren. Terus lalu demi tren tersebut dia mengambilkan uangnya untuk penampilan yang mungkin tidak dibutuhkan untuk saat ini. Terima kasih. Siapa lagi? Boleh PKM? Boleh PK? Kan menurut saya salah satu dari teman saya dari boros menurut saya itu karena teman kita ini belum bisa membedakan mana barang-barang yang akan dibutuhkan dan mana yang belum dibutuhkan. Ada lagi boleh teman-teman? Silakan Ricky. Baik, menurut saya itu kenapa saya bisa boros karena ketidakpahaman tentang manajemen keuangan. Yang mungkin sewaktu dia tinggal di kampung mungkin bisa saja dia termanajemen, dan ketika dia ngekos bisa saja hidup itu ya, berubah karena zaman tadi. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Ya silakan ya Pak. terima kasih Kak. Jadi menurut saya bahwa pada SMS itu kok itu karena adanya emosi maupun stres. Kan kalau sama tadi kita punya tugas. Nah, karena kita ada stres itu ada faktor dari tugas, kita memilih ayat itu seperti shopping atau beli barang-barang supaya kita terhibur. Tidak terlalu memicu topik atau pembelajaran yang akan kita lakukan. Terima kasih Kak. Sama-sama Neva. Ada lagi yang ingin memberikannya? Boleh terkait? Dan menurut saya saya boros itu karena pengetahuan tentang bagaimana dan uang rencananya adalah sebagai Boleh. disampaikan. Ya silakan terkait. Oke, jadi menurut saya penggunaan aset boros itu kalau itu pengetahuan tentang bagaimana aset keuangan yang bisa dipegang. Baiklah, terima kasih. Nah, setelah teman-teman memberikan faktor nih, mudah bisa diterima oleh saya faktor-faktornya dia boros. Setelah itu, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Masih kita cuma kasih faktor, nggak ngasih solusi. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah ada teman-teman yang ingin memberikan solusinya? Kalau bisa semua memberikan solusinya untuk Esther. Boleh dikatakan, boleh Ricky. Solusi yang bisa saya berikan itu stop gaya elit kalau ekonomi sulit. Terima kasih Kak. Boleh Katrina? Mungkin ada solusi yang dapat saya berikan itu kan tadi saya itu bilang kayak dia melihat Shopee itu langsung tergiur. Mungkin Esther bisa untuk menghapus aplikasi tersebut agar tidak tergiur dengan barang-barang tersebut. Lalu tetapkan tujuan keuangannya dengan menabung untuk kebutuhan saat ini. Dan ketika melihat barang-barang yang lucu itu jangan langsung wah aku pengen ya. Tapi pikirkan untuk saat ini apa saja sih yang harus kita kebutuhan, apa saja yang harus kita beli. Jangan ikuti nafsu manusia. Terima kasih.
Baiklah, ada lagi yang ingin boleh? Kita terhadap solusi yang harus saya berikan dengan tidak ASN ini, yaitu teman ini jika rasa dia bermain itu terus dia melihat barang-barang yang dia lucu atau dia seperti itu, sebaiknya teman ini berpikir terlebih dahulu apakah memang barang yang dia perlukan ini memang perlu untuk dia atau dia. Baiklah, ada lagi yang ingin juga beri pendapatnya? Boleh? Boleh minta? Terima kasih Kak. Jadi solusi yang dapat saya berikan adalah mungkin bisa mengalihkan perhatian aktivitas yang lain, olahraga, jurnal, hal sebagainya. Terima kasih. Terakhir, Meko tadi tunjuk tangan. Baik, terima kasih Baik, terima kasih mereka. Solusi yang dapat saya berikan kepada saya itu kita bisa membuat anggaran atau membuat anggaran akan mencatat pengeluaran. Nah, itu kenapa saya bilang supaya kita bisa dapat mengatasi perbelanjaan dengan pemborosan. Mana yang dikenakan, mana yang dimanfaatkan. Terima kasih mereka. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sudah memberikan solusi dan juga faktor dulu baru solusi. Nah, jadi di sini saya ingin mengajak ekstern nih berkomitmen untuk tidak boros tadi. Bisa ekstern berkomitmen? Baik, terima kasih Kak. Nah, jadi saya berkomitmen untuk berdiskusi bahwa kedepannya saya akan lebih pandai lagi dari suami saya dan seperti teman-teman tadi. Kalau memang barang ini tidak dibutuhkan, saya tidak akan belinya. Nah, dan yang kedua lagi saya akan lebih rajin lagi dalam menentukan tentang Baiklah, karena topik permasalahan yang ketiga sudah selesai, maka akan dilanjutkan dengan topik permasalahan yang keempat. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, karena topik pertama, kedua, dan yang ketiga sudah selesai dibahas, kita lanjutkan ke topik permasalahan yang keempat. Nah, di mana topik yang akan kita bawakan itu adalah falas pertanyaan, yang di mana topik permasalahan itu dibawakan oleh Eveta. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Eveta, apa sih penyebab dari kamu malas bertanya? Yang menyebabkan saya malas bertanya itu mungkin karena saya masih takut jika pada saat saya bertanya itu pertanyaan saya itu salah, dan juga karena pada saat saya ingin bertanya saya juga malu ingin bertanya dan tidak pede. Nah, setelah mendengar mengapa Eventa ini malas bertanya, mungkin teman-teman sekalian boleh memberikan pendapat apa sih faktor Eventa ini malas bertanya? Ya, kepada Catherine, silakan. Baik, terima kasih Kak. Mungkin salah satu faktornya itu mungkin Eventa itu tidak bertanya itu karena memang tidak tahu apa yang harus dipertanyakannya, apa yang harus ditanyakannya. Wah, itu baik. Terima kasih Catherine. Pada yang lain, ya Eka, silakan. Faktornya itu ada dua, internal dan eksternal, dan tapi faktor ini sudah dia tadi mengenai apa mereka, karena yang dia tadi pertama itu dia kurang percaya diri, takut pendapatnya salah, takut disalahkan, malu bertanya, nggak pede, pokoknya itu intinya dari internal. Dari eksternalnya itu kadang dia mungkin balik lagi ke takut nanti jadi kemarin kawan-kawannya kayak, oh itu yang tahu jawaban itu. Terima kasih Pak. Kepada yang lain, apakah ingin berpendapat? Yang kepada Eva dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Jadi faktor penyebabnya Eventa itu menurut saya itu ada di lingkungan sekitar. Kenapa saya bilang di lingkungan sekitar? Karena di lingkungan sekitar yang kita mendukung bahwa dia lingkungan yang kita dukung karena kebanyakan kritik maupun saran yang dimasuk di dalam lingkungan sehingga hal itu tidak
mendapatkan hal kritis terhadap dunia untuk membangun kita lebih baik. Baik, terima kasih sekali kepada Riki, dipersilakan. Baik, mereka menurut saya itu kenapa mereka tidak bisa bertanya, mungkin lingkungan itu ketika dia selalu bertanya dicap banyak tanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Riki. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian. Nah, setelah kita mendengarkan faktor-faktor yang diberikan teman-teman sekalian, mungkin ada ide atau solusi yang ingin teman-teman sekalian agar dapat EPT ini tidak lagi bermalas-malasan dalam bertanya. Yang pada Mikhail, silakan. Kepada mereka, jadi menurut saya solusi itu adalah mungkin dari temannya mereka untuk bisa memberanikan diri dengan cara mencoba untuk memberanikan diri menentukan satu hal. Kemudian juga karena mungkin pada teman-teman sekalian yang di sini tidak ada yang bertanya, nggak perlu menjajah atau tidak tanya bahwa itu catat atau hal sebagainya. Bisa saja. Baik, terima kasih Mikhail. Pada yang lain, yang kepada Riki, dipersilakan. Baik, mereka solusi yang bisa saya berikan yaitu jangan pernah takut untuk bertanya karena orang yang bertanya adalah orang yang smart. Iya, baik, terima kasih Riki. Kepada Eka, dipersilakan. Jadi pegang solusi dari saya itu agar EPK ini dia lebih ke jangan ngasih tahu di belakang. Dia orangnya sebenarnya tahu tapi nggak pede itu. Lebih baik dia yang bisa keluar suaranya daripada bilang kau jawaban ini gitu. Solusi dari saya mungkin dia lebih ke dia kan ikut organisasi. Karena dengan masuk organisasi itu lebih banyak organisasi itu bisa mengembangkan relasi. Oke, baik, terima kasih kepada Eka. Kepada yang lain, apakah ingin memberikan pendapatnya? Ya, kepada Riki, dipersilakan. Terima kasih Pak. Mungkin EPK bisa menanamkan rasa percaya dirinya agar tidak malu untuk bertanya, karena malu bertanya itu bukan maksudnya kan bertanya itu bukan suatu kebodohan tapi suatu kemajuan. Ya, baik, terima kasih Catherine. Kepada yang lain, apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Ya, kepada Neva, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Solusi yang dapat saya berikan kepada EPK itu bisa mengembangkan kemampuan sendiri dengan cara kita bisa melalui latihan atau bertanya kepada seseorang yang dirasakan dan kita tidak bisa. Oke, baik, terima kasih Neva dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian. Nah, jadi solusi yang teman-teman berikan ini bagus karena apa? Mungkin kita takut bertanya karena pasti karena ada faktor. Nah, solusi yang diberikan teman-teman ini sangat bagus. Nah, seperti yang harus meningkatkan rasa percaya diri, nggak usah takut atau sungkan bertanya kepada orang karena seperti yang dibilang tadi, orang yang bertanya itu adalah yang smart. Nah, jadi mungkin kita solusi yang teman-teman berikan ini seharusnya menggunakan pemasukan yang ke dalam diri kamu dan tidak semua hal yang udah kamu dengar itu harus dulu terbuat atau harus disadari. Nah, setelah mendengar faktor dan solusi ini, EPK dapat memberikan komitmennya agar kedepannya EPK bisa dapat bertanya dan tidak takut lagi. Kita kedepannya saya akan berkomitmen untuk lebih percaya diri dan juga jika ada yang mengomentari dalam hati saya akan lebih berani bertanya ke depannya. Baik, terima kasih atas komitmen yang EPK berikan. Nah, karena topik permasalahan yang keempat sudah selesai dibahas, selanjutnya akan dibahas topik permasalahan kelima. Terima kasih. Sahabat bincang ketawa wah. Oke, setelah kita selesai membahas topik permasalahan yang keempat, sekarang kita akan masuk ke topik permasalahan yang kelima, yaitu overthinking. Saya ingin bertanya kepada Eva, apa sih latar belakang atau yang menyebabkan Eva ini overthinking dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih Rika. Jadi kenapa saya sering overthinking? Yang pertama itu saya tidak kurang percaya diri. Kenapa saya bilang saya tidak percaya diri? Karena gimana tentunya? Kayak gini gitu. Ya. Kayak itu kurang percaya diri kayak melalui dari perkelahian ini. Nah, kan di perkelahian kita ada kata. Kayak aku kurang percaya, aku bisa nggak 4 tahun ini selesai
saya setuju. Karena katanya di unit ini sisa masuk, sisa keluar. Kalau aku mau keluar, pasti sisa juga masuk, ada sisa keluar. Dan aku pasti mudah-mudahan bisa selesai dari BK. Terima kasih BK. Terima kasih Neva. Oke, setelah kita mendengar latar belakang masalah dari teman kita Neva, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Apa saja sih faktor penyebab dari permasalahan dari teman kita Neva ini? Ada yang dapat kita jelaskan? Terima kasih. Jadi di sini saya ingin sedikit faktor. Nah, menurut saya Neva ini sering melakukan karena dia rasa ini itu suatu rasa kurang begitu. Tetapi dalam perkuliahan dia sudah menjalani program ini. Terus jika ada sedikit permasalahan, dia kayak apa yang salah diriku. Jadi setelah menemukan permasalahan ini, dia kayak selalu merasa apalagi kayak dia tidak mau bangkit dari permasalahan itu tadi. Terima kasih. Saya ada teman-teman yang ingin berpendapat. Oke, silakan. Terima kasih BK. Mungkin faktor itu bisa jadi dia terlalu khawatir tidak memenuhi sesuai harapan orang lain ataupun harapan dari kedua orang tuanya. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang ingin berpendapat. Oke, silakan Yuki. Oke, baik BK. Menurut saya faktor itu kita ambil contoh seperti kayak dia disuruh di lomba. Nah, dia selalu berpikir bahwa tadi dia udah tahu dia bisa, karena dia belum pernah mencoba itu. Terima kasih. Terima kasih Yuki. Oke, silakan Eka. Menurut saya faktornya itu dalam dirinya sendiri dan juga faktornya itu bisa jadi dari tuntutan orang tua. Terima kasih. Ada teman yang masih menambah. Oke, kita langsung ada. Setelah kita mendengar faktor yang tadi, adakah teman-teman ini memberikan solusi dari permasalahan teman kita Neva ini? Oke, silakan Catherine. Terima kasih BK. Mungkin solusinya itu kurangi jam pikir kelebihan karena itu bisa merusak jam tidur ataupun kesehatan. Lalu jangan gimana? Kalau kan seorang itu mempunyai kekurangan kelebihan, jangan langsung patok ke kekurangan kamu karena setiap orang itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Teruslah belajar, tingkatkan kemampuan kamu. Oke, terima kasih Catherine. Ada teman-teman yang masih berpendapat? Oke, silakan Yuki. Baik, kita solusi yang bisa dilakukan itu stop overthinking karena overthinking ini tidak baik. Terima kasih BK. Oke, terima kasih Yuki. Silakan Eka. Solusi yang bisa saya berikan itu seperti kata Neva pertama tadi, dia mendengar gitu dari seorang. Kalau misalnya masuk pengen payah, seorang payah. Solusi dari saya, jangan mendengarkan kata-kata itu, jalani aja dengan ikhlas, semua akan berjalan. Oke, terima kasih Eka. Ada teman-teman yang masih ingin menambahkan? Oke, silakan Esther. Baik, terima kasih. Jadi solusi atau ide dari kalau dia harus menjelaskan ke saya ini bahwa dia mampu menjalankan itu. Terima kasih. Terima kasih Esther. Ada Mereka Oke, silakan. jadi menurut saya bisa memang mencari pasangan yang baik jika dia secara umum bisa dengan cara ibu yang dimulainya supaya pikiran-pikiran yang ada di dalam pikirannya itu bisa teralihkan begitu saja. Oke, terima kasih. Setelah solusi-solusi dari teman-teman yang berikan, saya ingin bertanya nih kepada Neva. Adakah poin-poin yang ingin Neva berikan dari solusi-solusi yang teman-teman kita berikan? Baik, terima kasih BK. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan solusi untuk minta. Jadi komitmen dari saya menyadari dan menerima pendapat teman-teman. Dan ketika saya mulai overthinking, saya menerima masukan dari teman-teman bahwa ini adalah dari proses berpikir saya karena saya tidak akan mengambil diri saya dan saya akan tetap berusaha dan akan mencoba berhal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Neva. Topik kelima telah selesai kita bahas. Selanjutnya kita akan masuk dalam topik keenam. Baiklah, kita masuk ke topik yang keenam yang dibawa oleh Catherine yang berjudul itu insecure. Kepada Catherine, bolehkah menjelaskan latar belakang insecure? Kenapa kamu memilih topik
mungkin saya terlalu membandingkan diri saya dengan orang lain, padahal saya tahu saya mempunyai kekurangan dan kelebihan, dan orang itu juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dan saya merasa, dan insikur itu terjadi itu gara-gara saya tidak mendapat dukungan ataupun apresiasi dari orang sekitar maupun orang tua saya. Lalu hal itu membuat saya ragu dengan kemampuan saya sendiri, yang muncullah rasa insecure saya itu. Dan saya susah untuk menghilangkan rasa insecure saya ini, karena Nah, setelah mendengar penjelasan tentang dari Catherine, apa sih faktor penyebab yang terjadi pada Catherine? Ada saling berpendapat? Baik, kepada Eka. Faktor penyebabnya tadi seperti yang telah dibilang Catherine itu tidak ada dukungan dari kedua orang tuanya, ataupun tidak, dia mungkin mempunyai kakak, mungkin belum cukup untuk mendukung Catherine, makanya dia itu sering insecure ataupun dia itu kurang percaya diri. Baik, terima kasih Eka. Apakah ingin lagi mengutarakan kepada Esther? Baik, terima kasih Eka. Dari sini saya akan menjelaskan pendapat saya sedikit mengenai kenapa sih Catherine itu insecure. Yang pertama, dia menganggap apa yang pencapaian yang dilakukan orang tidak bisa ia lakukan. Misalkan dia tidak bilang bahwa semua orang memiliki kelemahan dan kekurangan, kelemahan, kelebihan dan kekurangan. Nah, mungkin passion teman-temannya dan passionnya itu beda. Jadi mungkin kepada Catherine, baik, sekian dari saya. Terima kasih Eka. Terima kasih. Ada yang lagi berpendapat? Baik, kepada Eka. Terima kasih PK. Menurut saya salah satu penyebab dari teman kita Catherine ini insecure adalah, menurut saya penyebabnya yaitu bukan kita Catherine ini terlalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Mungkin saja dia melihat keberhasilan dari temannya itu, lalu dia membandingkan dengan dirinya. Mungkin itu yang membuat teman kita ini insecure. Saja PK. Terima kasih. Ada yang lain? Kepada Devi. Oke, baik Eka, terima kasih. Karena menurut saya faktor kenapa Catherine bisa insecure, menurut saya itu karena dia selalu melihat potensi seseorang, yang dimana dirinya sendiri juga memiliki potensi yang lain walaupun itu berbeda. Terima kasih Eka. Terima kasih. Ada yang berpendapat? Jika tidak ada, nah tadi kita kan sudah dijelaskan problemnya. Nah, pasti ada solusi apa Kak? Solusi apa yang teman-teman berikan kepada Catherine? Kepada Eka? Solusinya itu artinya kalau dia anak itu, semua orang itu dikasih kemampuannya dan kelebihannya sesuai dengan ukurannya. Jadi solusi dari saya itu untuk Catherine tetap percaya kalau misalnya Catherine itu mempunyai kelebihan yang sudah dikasih takarannya sama Tuhan, dan juga diberi kekurangan yang sudah dikasih takarannya oleh Tuhan. Solusinya untuk percaya itu bahwa itu ada. Terima kasih. Ada yang lain? Saya Baik, kepada Eka. Terima kasih PK. Solusi yang saya berikan kepada teman ketiga ini yaitu dengan kita lebih percaya diri kepada diri kita dan tidak lagi membandingkan diri kita dengan orang lain. Jika ada kelebihan yang terdapat diri kita lebih fokus kepada diri kita, kita tingkatkan kemampuan dan kemampuan kita. Terima kasih. Ada yang berpendapat atau beres? Baik, kepada Esther. Baik, terima kasih. Dari sini saya akan memberikan sedikit solusi atau ide kepada Catherine mengenai permasalahan yaitu insecure. Nah, solusi yang ingin saya berikan itu adalah pasti Catherine mempunyai passion di mana mungkin passion itu mungkin belum dia tahu. Nah, sebaiknya dia melakukan semua hal-hal yang positif yang menurut dia baik. Nah, dan sekali mungkin setelah melakukan hal positif tersebut pasti dia mengetahui. Nah, passion di sini, tapi bisa di sini. Nah, jadi lebih baik dia melakukan hal yang positif dan dia dapat mengetahui passionnya di
Kepada Mikael, Baik, terima kasih Kak. Jadi solusi yang bisa saya berikan adalah kita mencari relasi yang baik, teman-teman yang baik, dia dalam menjadi tadi seperti yang disampaikan Mister, agar dia menjadi pribadi yang semakin update atau hidup. Terima kasih. kepada Reti, Bagi mereka sebenarnya insecure ini ada banyak, entah itu dari fisiknya atau dari yang lain-lain. Sama seperti yang kita kasih tahu tentang sahabat kita tadi bahwa insecure itu tidak boleh karena setiap apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kita harus memakai. Tapi untuk sekarang ini insecure itu sangat diperlukan untuk diri kita, yang dimana ketika kita merasakan insecure itu berarti diri kita membuat diri kita lebih sehat dan lebih berkembang lagi karena tahu tentang kekurangan kita tadi. Terima kasih. terima kasih kepada Eka. Saya mau menambahin PK juga menarik kita di Catherine. Maksudnya dia itu Catherine boleh insecure tapi ke hal yang positif. Oke, Catherine aku harus bisa dari dia. Stay on track. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan kepada Catherine. Nah, kepada Catherine bisa kita harapkan kalau misalnya akses penjelasan yang diberikan kepada saudara-saudara semua. Terima kasih teman-teman sudah memberikan solusi untuk saya. Nah, saya ingin berkomitmen agar saya lebih menghargai diri saya dan mencintai diri saya dan lebih bersyukur lagi serta melihat apa sih kemampuan saya, apa sih sebenarnya passionnya saya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Baiklah, karena topik ke-6 sudah selesai, maka akan lanjutkan ke topik yang ke-7. Baiklah teman-teman, topik permasalahan pertama hingga ke-6 sudah selesai kita bahas. Selanjutnya akan kita bahas topik permasalahan yang ke-7, yaitu tidak bijak menggunakan media sosial. Kepada Mikael, bisakah kamu menjelaskan latar belakang dari tidak bijak menggunakan media sosial? Terima kasih Kak. Jadi kenapa saya bisa karena awalnya sosial media bagi saya mulai dari saya memakai medsos, tapi seiring berjalannya waktu saya mulai dari pagi hingga malam sosial terus hingga mengalami sekali. Terima kasih, Mikael. Selanjutnya, apakah teman-teman semua dapat memberi pendapat tentang faktor apa saja yang mempengaruhi dari tidak bijak dalam menggunakan media sosial? Silakan, PPK. Terima kasih PK. Menurut saya salah satu faktor penyebab dari tidak bijak dari penggunaan media ini karena teman kita ini terlalu asik dalam menggunakan media sosial sehingga dia lupa sering bertolak. Terima kasih, PPK. Apakah masih ada? Silakan, Esther. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya akan memberikan sedikit saya mengenai faktor kenapa Mikael tidak bisa menggunakan media sosial karena satu dia membatasi dirinya untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Terima kasih, Esther. Apakah masih ada? Silakan, Neva. Baik, terima kasih. Jadi faktor penyebab dari ini menurut saya itu individu maupun yang dapat saya bilang itu karena ini juga dianggap dengan populer maupun diterima oleh teman-teman di media sosial itu juga bisa membuat seorang melakukan hal-hal yang berlebihan seperti melakukan tujuan, ikut tren negatif maupun mencari perhatian dengan cara yang salah. Terima kasih, Neva. Apakah masih ada? Silakan, Rifki. Baik, mereka menurut saya faktor kenapa Mikael tidak bisa dalam menggunakan media sosial ya karena mungkin dia selalu merasa tergantungan dengan media sosial. Apa-apa dia selalu menggunakan media sosial tanpa kayak contohnya kita ambil seperti mengerjakan tugas kayak mengerjakan HP, dia selalu mengutamakan media sosial. Di mana materi itu sudah terpaparkan di beberapa buku yang sudah diberikan oleh Pak. Terima kasih. Terima kasih, Rifki. Apakah masih ada? Jika tidak ada, kita lanjut ke solusi. Nah, apakah teman-teman di sini dapat memberikan solusi untuk Mikael tentang tidak bijak menggunakan media sosial?
Silakan ya Penta. Ketika salah satu solusi yang dapat saya berikan kepada teman kita yaitu dengan teman kita ini menetapkan waktu dia memakai media itu pada malam hari dia harus menetapkan berapa jam dia atau pada waktu lain dia menetapkan berapa jam atau berapa menit dia memakai media itu. Terima kasih ya Penta. Apakah masih ada? Silakan Esther. Baik, terima kasih. Ini saya akan memberikan solusi atau ide kepada teman-teman lain mengenai bijak-bijak dalam media sosial. Nah, sebaiknya dia di sini lebih manajemen lagi waktu-waktunya agar dia dapat melakukan hal-hal yang lebih positif seperti olahraga, melakukan hobi yang lain. Intinya dia dapat melakukan kegiatan yang tidak memfokuskan dirinya kepada media sosial. Terima kasih. Terima kasih Esther. Selanjutnya Kakak Mustiana. Silakan Rifki. Baik, solusi yang bisa saya berikan untuk masalah kayak ini adalah untuk lebih belajar lagi dalam lebih bicara lagi menggunakan media sosial, karena media sosial ini memiliki dampak negatif dan positif. Takutnya nanti yang terjadi di dampak negatifnya. Terima kasih. Terima kasih Rifki. Apakah masih ada? Silakan ya Kak. Jadi solusi saya untuk Mikael yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial itu, solusinya salah satunya itu lebih ke pegang HP itu sepenuhnya. Terima kasih ya Kak. Apakah masih ada? Saya Penta. Silakan ya Kak. Baik, terima kasih Penta. Jadi solusi yang dapat saya berikan kepada dengan itu yang pertama itu bijak menggunakan media sosial, positif di media sosial secara positif, dan lakukan kegiatan offline. Oke, terima kasih ya Kak. Baiklah, kita masuk ke komitmen. Kan kita sudah mendengar nih solusi-solusi dari teman-teman. Apakah Mikael mau berkomitmen untuk topik permasalahan kali ini? Baik, terima kasih Mika dan teman-teman sekalian yang telah memberikan solusi. Saya akan berkomitmen untuk berubah dengan cara setiap saya menggunakan media sosial, saya akan membuat saya akan membatasi media sosial saya dengan cara membuat pengaturan di handphone saya, bahwasanya jika di link tertentu saya akan mematikan media sosial tersebut dengan berkaitan, dan juga saya akan membatasi apa yang saya baca dan apa yang saya tulis. Saya akan mencari semuanya sebelum saya melakukan di media sosial. Baik, itu saya. Ya, semoga komitmen yang dikatakan oleh Mikael dapat diterapkannya di kehidupannya sehari-hari. Baiklah teman-teman, karena topik permasalahan ketujuh kita sudah selesai, akan dilanjutkan dengan games penemukan. Nama games ini adalah matahari dan bulan. Mereka minta nih para kakak di sini semua untuk berdiri. Bisa? Nama games ini kan matahari dan bulan. Games ini bertujuan untuk menentukan komitmen dari teman-teman saya di sini dan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Oke, nama games ini kan matahari dan bulan. Di sini saya akan memberi arahan bagaimana bermain games tersebut, yaitu ketika teman-teman semua mendengarkan pengarahan dari saya bilang, saya katakan matahari, teman-teman semua melompat ke depan dengan mengucapkan saya pasti bisa. Dan ketika saya mengucapkan kata-kata bulan, teman-teman sekalian akan melompat mundur dan mengatakan saya akan lakukan. Apakah teman-teman di sini dapat memahaminya?
sini karena telah bersemangat untuk mengikuti konseling kelompok. Di sini PK ingin bertanya kepada teman-teman di sini semua, apakah teman-teman di sini semua dapat memberi pendapat tentang kemajuan dari kegiatan konseling kelompok pada hari ini? Silakan ya Kak. Kemajuan yang saya dapat setelah kita membahas topik-topik kita yang ada di tadi itu salah satunya ya lebih ke tenang dalam menyelesaikan masalah. Setelah itu lebih ke sering manajemen uang, baru itu lebih ke kalau misalnya ada yang membutuhkan itu harus dibeli daripada yang nggak membutuhkan. Seperti itu, seperti kalau mau main media sosial itu lebih mengontrol media sosialnya dan terlalu berlebihan. Terima kasih ya Kak. Apakah masih ada? Silakan ya PK. Terima kasih PK. Kemajuan yang saya dapat pada pimpinan komisi pada hari ini yaitu saya belajar untuk menurut saya ini saat bertanya ke depan. Terima kasih ya PK. Selanjutnya silakan Esther. Baik, baiklah. Nah, setelah melakukan konseling kelompok ini, kemajuan yang dapat dalam diri saya itu adalah mungkin kedepannya saya akan menjadi manajemen waktu saya dalam media sosial dan melakukan kegiatan yang positif dan dapat mengembangkan potensi saya, dan mungkin kedepannya juga saya akan lebih sering bergabung dan dapat manajemen waktu saya. Terima kasih. Terima kasih Esther. Selanjutnya silakan Mikael. Jadi menurut saya kemajuan yang saya rasakan adalah saya menjadi lebih lagi untuk mengaplikasikan apa yang sudah teman-teman kelompok ini berikan kepada saya terkait dengan dipakai program media sosial. Terima kasih. Selanjutnya apakah masih ada? Silakan Rifki. Baik, terima kasih BK. Kemajuan yang saya dapat setelah kita melaksanakan konseling kelompok ini itu dari berbagai topik yang sudah kita bahas, contohnya seperti topik saya tadi tentang berbeda, dari mana untuk lebih mengurangi sifat berbeda itu. Ada lagi yang namanya sifat boros, untuk lebih rajin lagi menabung dan mengurangi hidup yang atau gaya yang berlebihan, kayak lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Di situ overthinking itu lebih percaya diri pada potensi diri kita sendiri, dan untuk bertanya itu lebih gede dalam memberikan pendapatnya atau bertanya pada seseorang. Terima kasih. Terima kasih Rifki. Apakah masih ada? Silakan ya Kak. Jadi menurut saya kemajuan dari saya itu saya akan lebih berpikir positif dan tidak akan memasukkan masukan dari luar. Terima kasih ya. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada kesan dan pesan. PK mau nanya nih pendapat teman-teman ini, apa kesan dan pesan dari teman-teman setelah melakukan kegiatan konseling kelompok pada hari ini? Silakan PK. Terima kasih PK. Saya dapat pada kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini yaitu saya merasa lebih termotivasi ke depannya saat ada kegiatan atau sesi diskusi. Saya lebih termotivasi saat bertanya dan belajar juga. Terima kasih PK. Selanjutnya silakan Rifki. Baik PK, pesan yang saya dapat dari konseling kelompok ini, kita menjadi tahu tentang permasalahan seseorang yang dimana seperti kayak permasalahan tentang insecure. Bisa saja kita lebih menahan diri agar seseorang itu kayak kita berkata yang lebih misalnya insecure, kayak merasa pertanyaan untuk lebih aktif mengajak dia berbicara agar dia lebih aktif lagi bertanya. Terima kasih. Selanjutnya silakan Esther. Baik, terima kasih. Jadi setelah melakukan konseling kelompok ini, pesan-pesan yang saya itu adalah saya merasa senang karena saya sudah mendengarkan semua solusi atau ide yang diberikan teman-teman saya kepada saya agar saya kedepannya dapat menjadi
Itu aja yang berbeda. Terima kasih. Baik, terima kasih Astrid. Setelah kegiatan konseling kelompok yang kita lakukan pada hari ini, kapan akan kita lanjutkan kegiatan konseling kelompok kita, di mana dan jam berapa? Apakah para teman-teman di sini dapat memberi pendapat? Silakan ya Penta. Kita melakukan kegiatan selanjutnya pada hari Senin jam 8 dan di ruangan ini. Terima kasih ya Penta. Terima kasih kepada teman-teman di sini sudah berpartisipasi untuk melakukan kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Kita akan menutup kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini dengan berdoa. Izinkan saya membawa doa dalam ajaran agama Kristen dan teman-teman sekalian yang non Kristen dapat menyesuaikannya dalam ajaran agamanya. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah selesai untuk kegiatan pada hari ini. Berbagilah kegiatan konseling kelompok kami ini agar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita bubar dari tempat ini, marilah kita menyanyikan lagu Empat Pisang. 1, 2, 3, ya. Empat pisang, kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman semua.